Pertanyaan semua investor retail di Indonesia, sebenarnya bandar saham itu ada nggak sih? Dan kalau ada pun, siapa sih sebenarnya bandar-bandar saham ini? Di sini gue akan bahas tentang sisi gelap dari dunia saham yang kalian nggak akan ketemu di tempat lain. Karena ini semua yang gue akan ceritakan di video kali ini itu based on experience gue sendiri. Sebenarnya ini gue jujur, gue lumayan bertanya-tanya sama diri gue kenapa gue bikin video ini, dan akhirnya gue sampai ke konklusi bahwa retail di Indonesia harus tahu tentang kebenaran yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi gue sebenarnya sedikit lumayan takut ya dalam bikin video ini. Jadi mungkin sebelum kita bahas sisi gelap dunia saham, kita bahas dulu kenapa gue pribadi itu masuk ke dunia saham. Jadi kalian banyak yang udah tahu, gue mulai di saham itu di umur yang relatif muda ya, mungkin lebih muda dari sebagian besar orang. Gue sekarang umur 22 tahun dan gue udah sekitar 7 tahun di pasar modal. Jadi gue mulai itu tahun 2015, waktu gue masih di SMP, usia 15 tahun. Memang gue tahu gue sedikit sengklek ya di kepala, jadi gue memang mulai saham tuh awal. Kenapa? Karena ada yang tanya, oh ini dari orang tua lu ya bang, orang tua lu punya sekuritas ya? Enggak gitu ya, jadi orang tua gue nggak ada hubungannya. Bahkan gue waktu itu sempat dimarahin karena waktu itu gue sempat bolos sekolah untuk trading. Jadi orang tua gue bilang, ini lu ngapain sih di depan layar? Ini kan cuma angka-angka judi, buat apa sih sebenarnya lu ngelakuin hal-hal ini? Gue waktu itu awalnya baca buku, jadi gue baca buku tentang orang-orang sukses. Di situ ada Bill Gates ya kan, ada Enzo Ferrari, ada juga Warren Buffett. Dan Warren Buffett ini yang paling mengambil ibaratnya attention gue atau perhatian gue. Kenapa? Karena dia bisa dengan investasi di saham jadi super kaya. Jadi gue coba dong, oke, gue cari-cari tuh dari Google, gue cari apa sih itu saham. Jadi oh, saham tuh kepemilikan perusahaan. Gue belajarin semuanya, semua hal tuh gue pelajarin dari technical analysis ya, fundamental analysis, apapun tentang saham gue kulik. Kalau kalian tanya mungkin buku tentang saham yang gue udah baca, lu mau sebut misalnya Peter Lynch, Warren Buffett, buku tentang Warren Buffett sendiri aja ada 50 biji kali gue baca. Dari The Warren Buffett Way, Snowball, semua itu gue udah pernah baca. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu buku yang waktu itu orang bilang agak sulit dibaca, yaitu The Intelligent Investor. Nah di situ gue belajar tuh, oh ternyata Mr. Market tuh bekerjanya seperti ini. Oh ternyata saham itu bisa dievaluasi ya, ternyata ada harga intrinsiknya. Jadi selama gue dari 2015, dari gue usia 15 tahun sampai gue 2020 ya, waktu sebelum COVID, gue tuh adalah investor fundamental garis keras. Bukannya gue nggak coba analisa secara teknikal dan lain-lain, gue coba ya analisa teknikal. Tapi yang paling stuck di gue adalah gue ngeliat saham itu adalah sebuah bisnis. Jadi itu kepercayaan yang gue punya sampai tahun 2020. Waktu itu gue awal mulai bikin konten di YouTube, gue mulai bikin konten juga di TikTok mengenai saham. Kalau kalian tahu, gue waktu itu masih pakai baju kutang ya, ngajarin tentang price to earning ratio ya, price to book ratio. Seiring portfolio gue mulai besar dan gue mulai punya ibaratnya followers, di situ gue banyak mulai ketemu beberapa orang yang di dalam pasar modal. Karena waktu itu gue ngelihat pasar modal tuh dari luar, mungkin kayak kalian. Jadi gue nggak pernah berinteraksi langsung dengan analis dari sekuritas, gue nggak pernah berinteraksi langsung sama bos-bosnya bahkan yang punya sekuritas, sama direktur-direktur aset management. Gue waktu itu nggak pernah ketemu.